Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin bahas tentang uji klinis vaksin. Tahapan-tahapannya kayak gimana aja, kita bahas. Sebenarnya saya ingin bahas ini karena belakangan kan marak banget tuh isu-isu soal kok beli vaksin yang belum lulus uji klinis 3 dan lain-lainnya. Nah, video ini dibuat supaya teman-teman paham apa sih yang dilakukan di uji klinis ini. Dan apakah vaksin yang belum lulus itu bisa dibilang berbahaya apa enggak? Sebelumnya, saya bahas sedikit dulu tentang vaksin. Jadi kalau teman-teman tahu, vaksin itu dibentuk dengan banyak sekali proses dan cukup kompleks. Ya, ada beberapa jenis vaksin. Yang pertama ada vaksin yang dibuat dari komponen virusnya langsung. Mungkin diambil dari virus-virus yang dilemahkan, biasa istilahnya seperti itu. Ada juga vaksin yang diambil dari protein virusnya saja. Jadi bukan molekul virusnya secara utuh, tapi proteinnya saja. Atau bahkan toksinnya atau racunnya. Pada prinsipnya teman-teman, pembuatan vaksin tujuannya adalah untuk bisa mengenalkan virusnya ini ke dalam tubuh kita tanpa membuat kita jadi sakit terhadap penyakit tersebut. Nah, setelah dilakukan pengembangan virus ini, perlu dilakukan yang namanya uji klinis. Kenapa ini perlu? Karena teman-teman tahu pengembangan vaksin ini cuma dilakukan di dalam laboratorium. Jadi hanya benar-benar kondisi yang terkontrol sekali, terbatas sekali. Sedangkan kalau di dalam tubuh manusia, pasti akan banyak sekali reaksi-reaksi yang timbul. Nah, perlu dilakukan uji klinis supaya tahu reaksi di dalam tubuh manusia ini apakah bagus, apakah efektif, apakah aman atau tidak. Tentunya teman-teman sebelum dilakukan ke manusia, pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan di hewan dulu. Sudah aman, terbukti, baru lanjut lagi ke hewan mamalia yang semakin mirip bentuknya dan kondisi genetiknya seperti manusia. Jadi pada dasarnya, melakukan uji klinis vaksin ini dengan tujuan satu, seberapa aman sih vaksinnya untuk manusia. Kedua, apakah berguna di vaksin yang menimbulkan imunitas atau tidak terhadap penyakit yang dituju ini. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif sih kalau orang ini divaksin sama dengan tidak divaksin. Nah, untuk melakukan uji klinis sendiri ini perlu ada beberapa proses atau beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketika populasi atau orang yang beresiko tertular terhadap penyakit tersebut itu masih cukup banyak. Ya iya dong, kalau misalnya kita mau periksa vaksinnya ini efektif atau enggak, kan perlu tahu, bukan perlu tahu ya, tapi perlu jumlah orang yang masih susceptible atau beresiko terhadap penyakit ini. Teman-teman bayangin kalau misalnya virusnya sudah terkontrol, sudah nggak ada yang sakit, terus kita vaksin buat apa gitu loh. Kan orang divaksin sama nggak divaksin sama-sama nggak kena sakitnya. Sama-sama nggak kena virusnya, terus buat apa vaksinnya dikembangkan? Ini yang terjadi pada virus-virus yang kayak SARS, MERS, beberapa virus-virus yang mungkin sampai sekarang kita bilang, loh kok nggak ada vaksinnya? Ya iya, karena populasi orang yang sakit sudah tidak ada. Emang teman-teman mau tiba-tiba disuruh vaksin SARS? Wong sekarang kita nggak vaksin aja, kita nggak sakit kok. Kurang lebih, pola pikirnya seperti itu. Jadi memang uji klinis dilakukan pada penyakit yang sedang mewabah, yang memang masih banyak potensi kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan uji klinis. Secara umum, tahapan uji klinis itu dibagi menjadi 3. Ya. Beberapa institusi besar seperti di Indonesia ada BPOM, di luar negeri di Amerika ada FDA itu pakai 3 tahapan. Negara-negara lain kurang lebih ada yang 3, ada yang 4. Prinsipnya sama aja. Di tahapan yang pertama, itu yang diuji adalah keamanan dari vaksin, apakah harmful atau berbahaya buat manusia, dan yang kedua adalah imunogenisitas vaksin tersebut. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah seberapa bagus sih ini vaksin untuk menimbulkan antibodi atau imunitas di dalam tubuh kita terhadap penyakit yang ditarget. Nah, uji klinis tahap 1 ini biasa dilakukan pada orang-orang sehat yang faktor resikonya rendah. Biasanya dipilih dewasa muda. Ya, dari sisi tubuh juga sehat jasmani, itu pasti yang dipilih. Jumlahnya berkisar biasanya antara 10 sampai 100 orang. Jadi memang penelitiannya sifatnya sempit dan kecil. Nah, lanjut ke uji klinis tahap 2. Kalau di tahap kedua ini yang dilihat adalah keamanan vaksinnya. Oke, apakah ada resiko munculnya efek-efek samping yang tidak diinginkan? Biasanya kalau di Indonesia kita namakan adalah KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi misalnya. Itu yang dievaluasi. Kalau cuma reaksi-reaksi seperti demam, meriang, kurang enak badan, sehari 2 hari sembuh, itu masih dianggap toleransi. Maksudnya masih dalam batas normal gitu. Karena memang setelah dimasukkan sesuatu, tubuh akan bereaksi. Menimbulkan radang, demam, meriang itu normal gitu. Tapi yang berbahaya kalau misalnya muncul sampai terjadi shock anafilaksis,
yang misalnya tiba-tiba langsung penurunan kesadaran, terus bahkan berujung sampai pada akhir kematian. Nah, ini yang dikontrol secara ketat di uji klinis tahap 2. Selain itu juga yang dilihat penting di tahap 2 ini adalah seberapa banyak dosis vaksin yang diperlukan. Jadi perhitungan dosis optimal, jadwal pemberian vaksin, itu semua diperhitungkan di uji klinis 2 ini. Supaya benar-benar jumlah vaksin yang diberikan itu gimana ya ngomongnya, kayak worth gitu loh. Pantas gitu loh. Memberikan dosisnya nggak berlebihan, tapi manfaatnya maksimal. Teman-teman nggak mau dong misalnya kayak, oh dikasih vaksin, jumlahnya 5 kali suntikan, tapi ternyata sebenarnya 3 kali suntikan pun efeknya sama aja. Ya kayak gitu, itu di tahap 2. Oh iya, kalau di tahap 2 ini biasanya populasi udah makin besar. 100 sampai 1000 orang. Terakhir masuk ke uji klinis tahap 3. Kalau di tahap 3 ini yang dilihat adalah efikasi dari vaksinnya. Seberapa efektif pemberian vaksin ini dapat mencegah seseorang terkena penyakit yang ditarget tersebut. Nah, otomatis di level ini biasanya sampelnya akan lebih besar lagi, biasanya 1000 sampai 10.000 orang dan melibatkan berbagai populasi dengan ras yang berbeda. Karena kita tahu orang-orang punya ras yang berbeda dan biasanya tubuhnya punya imunitas atau kekebalan terhadap berbagai penyakit yang berbeda gitu. Jadi semakin banyak samplingnya, ini mau diuji seberapa efektif sih vaksinnya ini. Selain itu, nggak lupa juga di tahap 3 ini tentunya juga untuk melihat efek samping jangka panjangnya. Makanya biasanya kalau uji klinis tahap 3 ini durasinya kan lebih panjang, karena mau dilihat. Kalau mungkin dalam waktu yang sempit tidak ada muncul efek samping yang berarti, dalam jangka waktu yang lebih panjang apakah ada efek sampingnya atau enggak. Nah, kalau sudah semuanya lolos 3 tahapan ini, baru biasanya perusahaan vaksin itu akan apply gitu, kayak mendaftarkan vaksinnya ini untuk di-approve atau disetujui sama badan obat-obatan negara tersebut. Kalau Amerika FDA, kalau Indonesia BPOM. Tapi sifatnya ini cuma administratif teman-teman, supaya kekuatan hukumnya ada, supaya kalau misalnya ada apa-apa misalnya dituntut dan lain-lainnya itu ada landasan hukumnya. Jadi sifatnya administratif, tapi secara medisnya, secara barangnya, vaksinnya itu sudah aman. Nantinya kalau sudah sampai tahapan kayak BPOM atau FDA ini mengeluarkan izin, nah baru boleh didistribusikan secara luas teman-teman. Ke masyarakat, ke orang-orang semua. Nah ini baru sifatnya murni, baru bisa didistribusikan. Bahkan kalau CDC, Amerika ya, itu dalam membentuk vaksin tuh punya tahapan yang lebih kompleks lagi. Mereka buat sampai ada 6 tahapan teman-teman. Di mana salah satunya ada uji klinikal ini atau clinical trial, yang terdiri juga dari 3 tahapan yang saya bahas tadi. Nah, sekarang masuk ke isu yang lagi sempat viral tuh, yaitu Indonesia mau beli vaksin yang belum uji klinis tahap 3 atau belum selesai uji klinis tahap 3-nya. Apakah aman sebenarnya? Kalau sudah melewati uji klinis 1 dan 2, secara umum bisa dibilang lebih aman. Ya dong, dibandingkan yang belum sama sekali. Tapi seharusnya memang tidak boleh didistribusikan ke masyarakat luas. Oleh karena itu biasanya kayak di China atau di Amerika, ada keluar izin yang namanya EUA atau Emergency Use Authorization. Jadi, vaksin ini boleh digunakan dalam kondisi emergensi atau kondisi darurat. Dan itu sangat terbatas sekali penggunaannya, biasanya untuk pasien-pasien yang dalam kondisi terminal, yang benar-benar kondisi ICU, pakai ventilator, jadi memang kondisinya berat sekali, baru boleh digunakan. Atau digunakan juga untuk tenaga kesehatan, atau polisi, TNI, yang bertugas di garda depan. Jadi memang ada izinnya EUA. Kalau sudah ada keluar izinnya, ya berarti boleh digunakan gitu loh. Tapi sekali lagi, bukan untuk didistribusikan ke masyarakat luas. Pada akhirnya teman-teman sebagai kesimpulan bahwa pembuatan vaksin itu kompleks. Nggak mungkin kayak tiba-tiba aja dengan mudah menyelesaikan uji klinis 1, 2, 3 selesai didistribusikan. Nggak kayak gitu. Kompleks sekali pembuatannya dan timeline-nya itu cukup jelas pembentukan vaksin. Bahkan teman-teman, jumlah kasus di mana vaksin ini ada kesalahan produksi atau bicara tentang kayak belum selesai uji klinis langsung didistribusikan dan berbahaya, itu jumlahnya itu sangat-sangat minimal. Sangat jarang terjadi. Ada tetapan, tapi jarang. Ya, jadi jangan dibilang nggak ada kasus sama sekali. Ada, tetap ada. Namanya produksi manusia. Bisa jadi ada kesalahan gitu. Saya pribadi sendiri merasa bahwa memang Indonesia harusnya nunggu nih uji klinis vaksin tahap 3-nya itu benar-benar selesai. Baru vaksinnya didistribusikan.
Kalau memang sistemnya harus PO atau apa itu ya terserah lah. Mau di PO dulu nggak apa-apa, tapi ya dipastikan dulu uji klinis tahap 3-nya ini bisa selesai dengan baik, baru didistribusikan ke masyarakat luas. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Aku harap teman-teman belajar sesuatu tentang uji klinis dari vaksin ini, supaya kita jadi lebih ngerti, lebih nggak mudah untuk tertipu hoax-hoax. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ini bermanfaat. Consider subscribe juga, karena dengan subscribe, teman-teman akan dukung channel ini, supaya jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton teman-teman, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.